Pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama, sekalipun di rumah masing-masing, tetapi di dalam hadirat Tuhan, kita bisa berkumpul, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan, firman yang akan memberikan kelegaan, firman yang akan memberikan kekuatan, dan firman yang akan memberikan jawaban kepada kita semuanya. Ibu, bapak, saudara semuanya, hari Jumat kemarin kita memperingati Hari Jumat Agung yang di dalam bahasa populer seringkali disebut dengan Good Friday. Mungkin Anda pernah mendengar akan hal itu, istilah Good Friday. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin sebuah kematian itu disebut hal yang baik? Bagaimana mungkin Jumat Agung yang kita memperingati bersama-sama itu sebuah peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi justru itu disebut sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara semuanya, kenapa kematian bisa dikatakan hal yang baik? Bagi banyak orang kematian itu sesuatu yang menyedihkan. Bagi banyak orang kematian mungkin adalah sebuah kekalahan. Kalau Anda lihat-lihat film saudara, film kolosal, film action, film apapun, ketika sang lakon mati, maka itu seringkali diidentikan bahwa terjadi sebuah kekalahan. Tapi kenapa justru kematian Tuhan Yesus itu justru dikatakan itu hal yang baik? Maka ada istilah Good Friday, Jumat yang baik. Saya berkata kepada ibu bapak saudara semuanya bahwa kematian Yesus itu bukan hal yang sama dengan kematian yang dipersepsi pada umumnya. Kematian Yesus itu justru menyatakan kemenangannya. Kematian Yesus itu justru menyatakan bahwa Yesus menyelesaikan misi Bapaknya dengan sempurna. Kematian Yesus menunjukkan bahwa umat manusia yang berdosa tapi telah ditebus oleh kematiannya. Saudara-saudara, kenapa disebut Jumat yang baik? Sebab pada hari itu terjadi sebuah titik penentuan yang luar biasa. Ketika Yesus berada di Taman Getsemane, ada sebuah pergumulan besar yang itu menentukan sejarah umat manusia. Tapi di dalam pergumulannya itu, Yesus mengambil sebuah keputusan untuk dia mengambil cawan penderitaan dan dia pikul salib dan dia hidup menyelesaikan kehendak Bapaknya sehingga manusia diselamatkan. Saudara-saudara, itulah alasan kenapa setiap kali kita memperingati Jumat Agung, maka kita bersyukur. Kita bukan mensyukuri kematian Tuhan Yesus tentunya, tapi kita mensyukuri Kristus yang mati bagi kita. Kita mensyukuri bahwa kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, bahwa kita semuanya telah dibebaskan dari kuasa dosa, dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Ibu bapak saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Paskah. Paskah adalah sebuah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung kita memperingati kematiannya, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan itu kita peringati hari ini. Saudara-saudara, ada dua makna Paskah yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya dalam kesempatan pagi hari ini. Saya berdoa Anda buka hati sungguh-sungguh supaya kuasa kebangkitannya itu terjadi kepada kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Anda baca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita membaca ayat yang ke-53. Saya tunggu Anda menemukan ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-53. Saya bacakan buat Anda semuanya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengajak Anda sekali lagi membaca ayat yang ke-55. Karena ini titik poin pembahasan kita pagi hari ini di tengah-tengah acara peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-55, mari kita baca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Saudara-saudara, kalau kita bicara soal sengat, maka kita langsung teringat satu binatang yang seringkali menyengat. Binatang ini tentu Anda tahu, namanya adalah lebah. Ada begitu banyak jenis lebah, tetapi ada satu jenis lebah yang dia kalau menyengat, itu dampak yang ditimbulkan luar biasa. Ada orang terkena sengatan lebah, maka orang itu bisa saja jadi bengkak. Dan tidak jarang orang yang kena sengatan lebah dalam jenis tertentu, maka orang ini bisa berakhir dengan kematian. Anda bisa googling di internet, Anda akan temukan bahwa ada jenis lebah tertentu yang itu bisa membawa kematian ketika menyengat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dosa menyengat manusia, maka itu bisa membawa kematian. Dan siapakah atau apakah sengat itu? Alkitab berkata, itu gambaran daripada maut. Karena Rasul Paulus kepada jemaat menulis surat kepada jemaat di Korintus, hai maut, di mana sengatmu? Dengan kata lain, maut itu punya sengat, saudara. Dan manusia yang kena sengatan itu bisa berakibat fatal. Kita melihat beberapa fakta. Orang ketika dikuasai oleh dosa, rumah tangganya hancur, terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, terjadi ketidakharmonisan, keluarga dihancurkan karena ada dosa di dalamnya. Orang tua tidak lagi mengasihi anak, orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anak, anak memberontak terhadap orang tua, tidak hidup dalam ketaatan kepada orang tua. Dosa masuk juga di dalam area kehidupan yang lain. Dosa bisa masuk di dalam area pekerjaan, sehingga yang harusnya berhasil diberkati, tetapi karena dosa itu turun, dosa itu datang, maka yang harusnya diberkati tidak mendapat berkat. Bahkan saya harus berkata juga bahwa sengat dosa itu juga bisa masuk ke area gereja. Sengat dosa bisa terjadi kepada orang yang bahkan mengaku dirinya orang Kristen. Apapun saudara, faktanya sengat dosa itu sungguh menghancurkan. Manusia yang hidupnya dikuasai oleh dosa, Alkitab berkata upah hidupnya adalah maut. Jalan hidupnya sudah jelas, kebinasaan untuk selama-lamanya. Tapi yang menarik ketika kita kembali berbicara soal lebah yang menyengat. Maka ketika lebah menyengat seseorang, misalnya ibu bapak saudara, maka seringkali kita mengerti bahwa sengat itu akan tertinggal di dalam kulit manusia yang disengatnya. Tidak cuma sengatnya, tapi juga kantung racun yang ada yang tinggal di manusia itu. Sehingga saudara, lebah itu ketika dia sudah menyengat, maka lebah itu akan terbang tanpa ada sengat lagi. Saudara-saudara, ini gambaran dari apa? Ini merupakan gambaran dari satu sosok pribadi yang dia bersedia pasang badan, menerima sengatan itu. Dia yang benar rela dijadikan berdosa. Dia yang harusnya terberkati, dia rela hidup dikatakan terkutuk. Saudara, ini gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini gambaran dari manusia yang rela menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya supaya dia tersengat. Dan ketika sengat itu tinggal,
kantung racun dosa itu tinggal, maka Alkitab tulis bahwa Kristus Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia. Kematian Kristus di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa Yesus mau menerima sengat dosa itu. Supaya apa? Supaya kuasa dosa itu hilang. Supaya dosa tidak lagi memiliki kekuatan. Seperti lebah tanpa sengat. Seperti ular tanpa bisa. Ular yang bisanya sudah diambil, maka ular yang sebelumnya berbahaya, ular yang sebelumnya mematikan, ular yang ketika menggigit hasilnya bisa fatal, tetapi ketika bisanya sudah diambil saudara, maka ular itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Saya berkata kepada saudara semuanya pagi hari ini, kematian Yesus itu artinya dia menanggung sengat dosa itu. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Saudara-saudara, sesungguhnya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya mengatakan kepada Anda bahwa dosa tidak bisa menguasai kita. Dosa tidak bisa membunuh kita. Dosa tidak bisa membinasakan kita. Karena dosa itu kuasanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi jangan keliru, saya ingin mengatakan kepada Anda, dosa sudah tidak punya kuasa. Dosa sudah tidak bisa membinasakan. Tapi dosa bisa membuat persepsi kita keliru. Yang iblis bisa lakukan adalah dia mengacaukan persepsi kita. Yang iblis bisa lakukan adalah dia bisa mengacaukan cara pandang kita. Begitu banyak orang yang sudah dilepaskan dari dosa, tetapi dia dikacaukan cara pandangnya oleh iblis. Seolah-olah bahwa dia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara pagi hari ini, bahwa sesungguhnya dosa itu sudah kehilangan kuasanya. Tetapi kalau kita lengah, kalau kita tidak hati-hati, maka dosa itu bisa memperdaya kita. Iblis bisa menakut-nakuti kita, dan iblis bisa mengintimidasi kita. Iblis bisa mengacaukan dan membingungkan kita. Begitu banyak orang Kristen yang hidupnya seharusnya berkemenangan, tetapi dia jatuh bangun di dalam dosa. Dan iblis mulai mendakwa dia. Iblis mulai berkata, kamu tidak mungkin bisa lepas dari ikatan dosa ini. Iblis mengingatkan, berapa lama kamu mencoba untuk lepas dari ikatan ini. Berapa lama, dan nyatanya kamu tidak bisa. Dan memang kamu tidak mungkin bisa. Ikatan ini terlalu kuat untuk bisa dilepaskan. Kamu tidak mungkin menang. Kapan kamu bisa menang? Kamu bisa menang seminggu, sebulan, jatuh lagi. Seminggu, sebulan, jatuh lagi. Saudara, iblis hanya bisa mendakwa kita. Iblis hanya bisa mengacaukan persepsi yang harusnya benar. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Padahal sesungguhnya iblis sudah tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidup kita. Beberapa orang hidupnya dipengaruhi oleh masa lalunya. Beberapa orang tidak bisa move on dari masa lalunya. Kenapa? Iblis sudah kehilangan sengat, iblis sudah kehilangan kuasa, tetapi iblis bisa menakut-nakuti. Berapa banyak lebah yang sudah tidak punya sengat, tetapi ketika lebah itu mendatangi orang, maka orang itu bisa lari ketakutan. Ular yang sudah tidak punya bisa, mestinya sudah tidak lagi berbahaya. Tetapi ketika ular itu menghampiri, orang bisa lari ketakutan. Kenapa? Persepsi. Kenapa? Cara pandang. Kenapa saudara? Dia tidak melihat hidupnya seperti apa yang firman Tuhan lihat. Dia tidak bisa melihat dirinya seperti yang Allah lihat. Tetapi dia lebih mempercayai apa yang kuasa dosa bisikan atau bicarakan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ingatlah bahwa status kita sebagai orang percaya adalah
orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Yesus bangkit, kuasa dosa dikalahkan, sengat maut sudah dikalahkan. Itu artinya bahwa kita semuanya adalah orang yang menang, bahkan orang yang lebih daripada pemenang. Jangan biarkan dosa mengacaukan hidup Anda. Jangan biarkan iblis merusak identitas kita sebagai anak Tuhan. Baru hari ini saudara, saya membaca sebuah buku, dan dalam buku ini diceritakan sebuah kisah nyata. Seorang yang bernama Jonathan Henry Gray, saudara. Pria ini berumur 60 tahun. Lalu kemudian pria ini ditemukan mati di bawah kolong jembatan layang-layang di Wyoming. Dan yang menarik dari pria umur 60 tahun ini adalah bahwa pria ini terlihat seperti pria gelandangan. Pria ini terlihat seperti gembel. Pria ini terlihat seperti seorang tunawisma. Dari penampilannya, dari bajunya, dari fisik luarnya terlihat bahwa pria ini pria yang tidak terurus. Dan ketika polisi mengidentifikasi siapa pria yang meninggal ini, orang yang mengerti pria itu, orang yang melihat, dia pikir ini seorang gembel biasa yang mati. Dia pikir bahwa ini orang tunawisma yang mati, karena sama sekali tidak terurus kondisinya. Tetapi ketika polisi berhasil mengidentifikasi, saudara, ternyata bahwa pria ini sebetulnya memiliki garis keturunan salah seorang terkaya di kota itu. Neneknya itu memiliki kekayaan sebesar 300 juta dolar. 300 juta dolar itu jumlah yang sangat besar. Neneknya memiliki uang warisan sejumlah itu. Dan nama dia itu mendapat warisan sejumlah 19 juta dolar. Sayangnya pria ini tidak sadar, tidak mengerti bahwa dia adalah keturunan orang kaya. Sehingga sekalipun namanya tercatat sebagai ahli waris, berhak 19 juta dolar. Tapi pria ini tidak pernah mengalami 19 juta dolar. Dan dia mati tetap dalam keadaan miskin. Mati sebagai gembel, mati sebagai tunawisma. Dan orang pun kalau lihat sambil lalu, tidak akan mengenali bahwa sesungguhnya pria ini punya potensi dengan 19 juta dolar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ini kejadian yang sangat tragis. Ini kejadian yang sangat menyedihkan. Orang kaya tapi tidak sadar bahwa dirinya kaya. Orang yang punya warisan tapi dia tidak sadar bahwa dia adalah ahli waris. Banyak anak Tuhan mengalami hal yang serupa. Bukankah Alkitab berkata bahwa ketika kita ditebus, kita dipimpin oleh Roh Allah, Alkitab menulis kita dijadikan anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak Allah, itu artinya kita berhak menerima segala warisan surgawi. Apa yang ada di surga itu menjadi bagian hidup kita. Apa yang sesungguhnya Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu yang terbaik adanya. Tetapi banyak orang Kristen, dia dikacaukan identitasnya. Sekali lagi, sengat itu sebetulnya sudah tidak ada. Tapi sengat itu hanya bisa mengacaukan dan membuat kita tidak sadar siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita yang mestinya menikmati kemurahan Tuhan. Kita mestinya menikmati anugerah Tuhan. Kita mestinya menikmati segala berkat Tuhan. Menikmati segala kelimpahan Tuhan. Menikmati damai sejahtera. Menikmati sukacita. Dan menikmati semua yang terbaik. Karena kita ahli waris kerajaan Allah.
tetapi kita gagal menikmati karena kita tidak punya persepsi yang benar tentang diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda semuanya bahwa jangan biarkan iblis mengacaukan identitas kita sebagai orang yang telah ditebus. Jangan biarkan kita semuanya membuat persepsi yang keliru tentang diri kita sendiri. Kalau Anda hari ini hidup dalam ikatan dosa, jangan pernah Anda izinkan iblis berkata dalam hatimu, engkau tidak mungkin bisa lepas, engkau tidak mungkin bisa bebas. Hari ini Yesus sudah bangkit, artinya Yesus menang, artinya kuasa dosa sudah dikalahkan. Kalau Anda percaya dengan sungguh, dan Anda izinkan kekuatan Allah tinggal di dalam hidupmu, dan Anda izinkan firman Tuhan bekerja di dalam hidupmu, bukankah Alkitab berkata, sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Maka kita semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semuanya mengingat yang pertama makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjadi orang yang menang, lebih daripada pemenang. Yang kedua, saya mengajak kita membaca Matius 28 ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Ada dua hal makna kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadaku. Mereka segera pergi dan kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, Alkitab menulis seperti ini, bahwa wanita-wanita ini pagi-pagi benar dia datang kepada kubur Yesus. Yang dicatat adalah perempuan-perempuan, yang dicatat adalah wanita-wanita. Sedangkan murid Tuhan Yesus yang lain, mereka semuanya masih ada di dalam rumah bersembunyi. Mereka semuanya dalam kondisi ketakutan. Mereka semuanya dalam kondisi putus asa. Mereka semuanya dalam kondisi menyerah. Mereka semuanya kehilangan visi. Mereka semuanya kehilangan pengharapan. Itulah yang membuat kenapa di minggu pertama pagi-pagi itu yang keluar, yang menjumpai kubur Yesus adalah para wanita. Karena murid-murid sedang dalam kondisi down berat. Mereka semuanya dalam kondisi hilang harapan. Lalu Alkitab menulis seperti ini, maka Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan kepada perempuan-perempuan pada waktu itu. Dan ketika Maria Magdalena dijumpai oleh Yesus, maka Alkitab menulis, Maria Magdalena hatinya meluap dengan sukacita. Tidak hanya meluap dengan sukacita, Maria segera berlari dengan cepat kembali kepada murid-murid untuk menyampaikan kabar bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa sebuah harapan. Maria yang datang juga dengan putus asa. Maria yang datang dengan kesedihan. Maria yang datang dengan kegalauan. Tetapi ketika dia melihat Yesus bangkit, maka dia pulang menceritakan dengan sukacita. Dia memiliki sebuah pengharapan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Sebab kalau kita baca dengan detail,
maka Alkitab menulis sebuah ekspresi seorang yang punya pengharapan. Maria pulang kepada murid-murid tidak hanya dengan respon biasa. Maria berlari, saudara. Berlari cepat-cepat. Artinya sebuah kabar baik yang harus dibagikan. Sebuah kabar baik yang harus diceritakan. Cerita yang kedua yang mirip akan hal itu. Dua orang murid sedang berjalan pulang dari Yerusalem menuju ke kampung Emmaus. Di tengah perjalanan, Yesus bersama dengan dua orang ini. Betapa cukup menggelikan. Dua orang ini menceritakan, membahas tentang Yesus, padahal Yesus bersama-sama dengan dia dalam perjalanan itu. Dan bukan satu kali Yesus memberikan kode. Yesus menceritakan bahwa bukankah dalam kitab suci ditulis Mesias akan mati tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka masih tidak sadar, saudara. Selaput mata mereka masih tertutup. Kenapa itu terjadi? Keputusasaan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka hilang pengharapan. Barulah ketika Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, murid yang ada di Emmaus ini baru sadar bahwa orang yang mereka ajak bicara dalam perjalanan itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika Yesus lenyap dari pandangan mereka, maka Alkitab menulis dua orang murid di Emmaus ini langsung bangkit berdiri, kembali lagi ke Yerusalem menceritakan kepada murid-murid. Perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, Alkitab tulis 7 mil. 7 mil kalau kita konversi ke kilometer itu 11,2 kilometer. 11,2 pp itu berarti kurang lebih 22 kilometer. 22 kilometer perjalanan itu bukan jarak yang pendek, saudara. Tetapi mereka langsung hilang capek. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Pengharapan yang menggugah semangat mereka. Pengharapan yang membuat mereka kembali move on. Dan yang menarik, pengharapan itu tidak mereka simpan untuk dirinya sendiri. Seperti murid-murid yang wanita, Maria Magdalena dan wanita yang lain, kembali pulang kepada murid-murid untuk memberikan harapan kepada mereka. Dua orang yang berjalan pulang ke Emmaus ini, begitu melihat Yesus bangkit kembali juga ke Yerusalem, membagikan sebuah pengharapan. Saudara-saudara, makna kebangkitan Yesus yang kedua yang saya ingin bagikan kepada Anda. Bukankah hari-hari ini kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang putus asa? Bukankah kita dikelilingi orang-orang yang hampir menyerah kalah? Bukankah kita dikelilingi orang-orang yang sudah letih dengan hidup? Orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Hari ini saya mengatakan kepada Anda jemaat, alami kuasa kebangkitan Yesus. Anda harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tidak cukup Anda punya pengharapan. Hari ini bagikan pengharapan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya tahu bahwa kondisi yang terjadi hari-hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Supaya gerejanya bisa menjadi terang, mercusuar, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tertunduk lesu, bagi orang-orang yang lelah, bagi orang-orang yang sudah putus asa. Begitu banyak orang hari-hari ini sedang kalut, saudara. Dan kalau minggu kemarin saya berbicara soal krisis, saya masih berharap semoga apa yang saya sampaikan itu keliru. Dalam arti kita tidak perlu mengalami krisis. Tetapi pada kenyataannya semakin hari kita semakin dekat dengan yang namanya krisis. Bahkan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa rupiah bisa tembus di angka 20.000. Saudara, itu suka tidak suka pemerintah sudah mengingatkan bahwa krisis sudah ada di depan mata. Dalam kondisi seperti ini saja sudah berat. Dalam kondisi seperti ini saja orang sudah banyak kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini orang sudah banyak kehilangan pemasukan.
Pemasukan mereka bisa terpangkas sekian persen, mungkin tinggal separuh dan seterusnya. Dan seperti yang pernah saya buat video tentang seri mengelola keuangan di masa krisis. Video ini saya buat supaya jemaat bisa bersiap-siap kalau benar krisis itu terjadi. Dan saya sampaikan di kondisi normal saja kita dalam kondisi pas-pasan. Di kondisi normal kita tidak bisa tabung saudara. Apalagi turun dipangkas mungkin bisa separuh saudara. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi seperti itu. Tapi hari ini ada kabar baik buat Anda. Yesus bangkit, artinya ada harapan bagi kita semuanya. Dan saya mengatakan kepada Anda jemaat, pengharapan jangan pernah disimpan untuk diri kita sendiri. Saya rindu Anda semuanya bagikan pengharapan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Ceritakan bahwa Yesus mengasihi, dan tidak hanya Yesus mengasihi, karena kita mau tunjukkan kita gereja orang percaya menyatakan kasih secara nyata kepada sesama kita. Saya menggumulkan sebuah hal yang beberapa waktu lalu saya share kepada pengurus. Saya merasa bahwa gereja harus ambil sebuah tanggung jawab dalam situasi seperti ini. Bukankah kita berkata bahwa gereja identitasnya adalah garam dan terang. Gereja harus memberi dampak, gereja harus memberikan pengaruh, gereja harus menerangi, tidak peduli sekecil apapun. Tapi fungsi gereja sebagai terang itu harus benar-benar dirasakan oleh dunia dan oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Karena itu saya ingin menyatakan kepada Anda juga dalam kesempatan ini, bahwa kita akan membuat sebuah aksi sosial. Tujuannya kembali kita menyatakan kasih dan kita menyatakan kepada mereka masih ada harapan. Kita menyatakan kepada mereka ternyata di tengah keterpurukan masih ada orang yang peduli. Di tengah kondisi kita merasa sendiri, ternyata masih ada pribadi yang melawat kita, yang menanyakan kabar kita, dan yang mau berbagi hidup dengan kita. Karena itu saudara, saya mendorong program aksi sosial ini kita akan responi dan kita akan lakukan sama-sama. Pertanyaannya mungkin seperti ini, Pak, bukankah kondisi kita juga berat? Saya tahu saudara, kita semuanya berat kondisinya. Kalau Anda tanya saya pun, kondisi saya juga berat. Saya sebagai pebisnis juga mengalami hal yang sama. Karena krisis ini tidak pandang bulu orang Kristen atau tidak, enggak. Bedanya adalah kita masih diberikan pengharapan. Sementara mereka sudah tidak punya pengharapan. Sementara mereka sudah putus asa dan sebentar lagi give up. Makanya kita orang percaya yang masih punya pengharapan, bagikan pengharapan itu kepada mereka. Pertanyaannya, Pak, bukankah buat saya sendiri mepet? Kalau kita ingin berbagi, menunggu kita kondisi sempurna, saya jamin kita tidak akan pernah berbagi. Karena sifat manusia tidak pernah cukup. Karena memberi, berbagi, itu tidak selalu harus berasal dari kelimpahan. Ada waktunya kita berada di dalam masa kesulitan, masa paceklik, masa kekeringan. Justru itu momen yang paling tepat untuk kita berbagi. Tujuannya bukan untuk kita supaya bisa menuai. Tujuannya bukan untuk kita memancing Tuhan, berkata Tuhan, situasi seperti ini, aku memberkati Tuhan, engkau sekarang berkati aku. Bukan itu tujuannya. Sekalipun Anda tidak memikirkan hal itu, firman Tuhan digenapi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Tapi motivasi kita, tidak perlu kita mancing Tuhan. Sekali lagi kembali saudara, ayo bagikan kasih kita secara nyata kepada orang-orang di sekeliling kita yang nasibnya tidak beruntung saudara. Kemarin di share group saya mengatakan kepada teman-teman, kita berat tapi masih ada ribuan orang yang jauh lebih berat daripada kita. Kita berat, makan mungkin tidak semewah dulu. Tapi di luar sana masih ada banyak keluarga
jangankan memilih makan apa, makan di mana, mau bisa makan atau tidak saja, mereka mungkin tidak tahu. Nah, saudara-saudara, ini kesempatan saya mengajak Anda semuanya. Ayo bagi hidup. Saya kemarin di teman-teman share group saya berkata, situasi sulit jangan mengubah kemurahan hati kita. Situasi seperti ini, buka hatimu, kemurahan hatimu, justru kita harus lakukan, saudara. Amin. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, gereja kan ya masih butuh. Kalau ngikuti butuh, tidak akan pernah ada selesai. Memang gereja kita masih butuh, bahkan bulan April DP kita harus bayarkan, saudara, dan belum terkumpul sejumlah itu. Tapi itu bukan berarti gereja menutup diri, saudara. Saya justru ingin bagikan sebuah konsep, sebuah cara pandang yang saya ingin jemaat menghidupinya. Kita semuanya harus murah hati dalam kondisi apapun. Amin. Makanya kita mau aksi sosial, dan ini mungkin bisa dalam durasi yang panjang, saudara. Dan kita sudah gumulkan, saya sudah pikirkan cara yang paling efektif, cara yang paling tepat, cara yang bisa memberkati banyak orang. Kita akan buat aksi sosial dalam bentuk paket sembako. Dan paket sembako ini kurang lebih kita akan buat nominal 80.000, saudara. Dan dari paket 80.000 ini bisa berisi 5 kilo beras, bisa berisi minyak 2 liter dan Indomie. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian teknisnya adalah saya mendorong jemaat kita semuanya, gereja siapapun ambil bagian. Mungkin Anda berkata, Pak, saya bisanya cuma 1. Enggak apa-apa, saudara. Anda yang diberkati lebih, sekalipun kondisi ekonomi mungkin berat, tapi Anda masih punya uang lebih, saudara. Anda bisa berkata, saya ambil 5, Pak, saya ambil 10, silahkan, saudara. Kalau 1 mungkin Anda juga berat, Anda bisa ngajak jemaat yang lain. Aku separuh, kamu separuh, kita ambil 1 beban. Lakukan. Tapi kalau memang benar-benar berat dan Anda tidak bisa ambil partisipasi ini, saudara, Anda doakan. Tidak apa-apa, saudara. Dan ketika kita semuanya bersatu untuk kita kerjakan ini bersama-sama, saya tahu kita akan melihat apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Amin. Siapa yang kita akan beri? Yang kita akan beri adalah jemaat yang sudah tua, janda-janda. Maka itu berhak mendapat pemberian itu, saudara. Dan mungkin juga jemaat yang sudah kehilangan pekerjaan. Jemaat yang penghasilannya bahkan turun separuh mungkin. Padahal kebutuhan keluarga untuk makan harus dipenuhi. Kita akan bagikan itu. Dan di luar jemaat kita juga akan bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, agama, siapapun juga. Kalau Anda tahu ini orang bergumul soal makan, Anda tahu ini satu-satunya tulang punggung keluarga, tidak kerja. Anda tahu, kasih tahu PAC, nanti kami semuanya akan support, saudara. Dan kita akan sengaja buat ini dalam durasi lama. Karena kita tidak tahu krisisnya berapa panjang, saudara. Makanya caranya seperti ini. Kita mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan aksi sosial yang lain. Kalau aksi sosial yang lain mengumpulkan serentak dalam jumlah besar, langsung dibagikan serentak hari itu juga, sehingga langsung clear, langsung beres. Saya pikir supaya kita benar-benar tepat sasaran, karena peluru kita ini kan terbatas, saudara. Makanya nanti kita akan buat seperti posko seperti itu. Jadi semua partisipasi sumbangan dalam bentuk sembako kita kumpulkan di satu tempat. Lalu kemudian hanya dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Supaya apa? Supaya ini bisa waktunya panjang, saudara.
Jadi tidak kita obrol langsung semuanya, orang berebut ambil selesai. Saya pikir kita perlu lebih bijak dan benar-benar bisa tepat sasaran. Caranya yaitu, ya kita kalau ada info, Pak di sana ada satu keluarga, ini suaminya sudah tidak kerja, kena PHK, dirumahkan, Anda kasih tahu, nanti kita akan kirim ke sana dan seterusnya. Jadi saudara, dengan teknis seperti itu, maka kita mungkin bisa dalam durasi cukup lama. Dan Anda pun bisa partisipasi tidak cuma sekali. Misalnya Anda lihat stok di posko menipis, Anda tergerak, Anda bisa beri lagi. Saya pikir supaya seragam, kita semuanya nanti partisipasinya dalam bentuk uang saja. Dan lebih enak dalam jumlah kelipatan 80.000. Anda tinggal pilih berapa banyak paket yang Anda mau bagikan seperti itu. Kenapa kita lakukan ini? Kita mau memberikan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya gini, bukan cuma sekedar berasnya, sembakonya, tapi yang terutama apa yang kita lakukan akan membuat orang itu sadar dalam kondisi yang paling berat sekalipun, terpuruk sekalipun, masih ada orang-orang yang care, masih ada orang-orang yang peduli. Dan kita bisa memberikan semangat. Kalau kita saja peduli, terlebih lagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saja kita bisa mengasihi, terlebih lagi Tuhan. Dia pasti mengasihi, Dia pasti memelihara, Dia pasti menyediakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah tahun ini jadikan sesuatu yang beda. Jadikan sesuatu yang beda dari Paskah-Paskah sebelumnya. Paskah tahun ini jadikan sesuatu yang berkesan. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih dibandingkan dengan ketika hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saya yakin Anda praktek ini, lakukan dengan tulus, lakukan dengan kesungguhan. Bukan mustahil Anda akan ketagihan memberi. Anda akan menjadi orang yang sangat murah hati. Karena Yesus pernah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan dua pesan penting kepada Anda. Pesan yang pertama, kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Kuasa dosa, sengat maut sudah dikalahkan. Dan pesan yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Sebuah pengharapan yang harus kita bagikan.